Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian rutin kita membahas Kitabul Jami' karya Ibnu Hajar rahimahullahu taala, kitab yang berisikan tentang hadis-hadis berkaitan dengan adab, dengan akhlak, dan juga berkaitan dengan doa. Dan kita masih di bab yang kedua, bab berkaitan dengan silaturahim dan berbakti kepada kedua orang tua. Hadis yang ke-8 ini berkaitan dengan larangan mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Saya bacakan hadisnya. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu ta'ala, dari Abu Ayyub, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tidak halal, tidak boleh bagi seorang muslim an yahjura akhahu, dia menghajar, dia memboikot, dia mendiamkan saudaranya fawqa 3 layalin, di atas 3 hari, ya, di atas 3 hari 3 malam. Yaltaqiyani fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza, mereka berdua bertemu, tapi apa? Satunya berpaling, ini juga berpaling, ya. Wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam, dan yang terbaik di antara keduanya itu dialah siapa yang memulai, ya, mengucapkan salam terlebih dahulu. Artinya siapa yang mulai untuk berdamai terlebih dahulu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin dan hadirat jamaah jamaah rahimani wa rahimakumullah, syariat Islam, ya, syariat yang memerintahkan kita, yang menyuruh kita untuk mempererat tali persaudaraan, tali persatuan, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Dan banyak hadis-hadis yang menjelaskan hal tersebut, ya, kewajiban kita terhadap saudara kita yang lain. Di antara hadis pertama, yang paling pertama yang kita telah bahas, ya, yang di bab, ya, pertama, hadis pertama, bab pertama berkaitan dengan akhlak mulia. Kalau dia masih ingat, hadisnya apa? Itu hak seorang muslim terhadap saudaranya itu ada 6. Ini menunjukkan dari mulai, ya, membalas salam, menjawab salam, ya, kemudian mengunjungi ketika dia sakit, ya, mengiringi jenazahnya, ya, dan yang lainnya, ya. Ini menunjukkan, ya, bahwa kita diperintahkan untuk mempererat, ya, tali persaudaraan.
Selain kita diperintahkan untuk menjaga keutuhan tali persahabatan, tali persaudaraan, nah syariat Islam juga melarang hal-hal yang apa? Yang dapat merusak keutuhan tali persaudaraan tersebut. Ya. Contoh, Nabi SAW di dalam sebuah hadis mengatakan, la yabi' ba'dukum ala bai'i akhihi wa la yakhtubur rajulu ala khitbati akhihi. Gak boleh seseorang itu dia menjual di atas penjualan saudaranya. Gak boleh. Dia udah deal, saya beli ini, oh ya harganya ini, oh ya 10.000, ya deal. Datang, ya, oh saya tawar lebih. Nggak boleh. Ini kalau dibolehkan apa? Akan timbul apa? Permusuhan. Beda kalau belum deal. Dan di dalam hadis ini juga dikatakan, dan nggak boleh seseorang itu melamar di atas lamaran saudaranya. Dia udah datang melamar, ya, udah diterima, ya, udah datang orang lain, wah ini saya lebih ganteng, saya lebih kaya, saya lebih ini, insya Allah saya diterima. Nggak boleh, tidak boleh. Ini salah satu bentuk kita dilarang untuk ya merusak tali persaudaraan. Dan kata Nabi SAW, wala tahasadu wala tabaghadu, jangan kalian hasad, jangan kalian iri, wala tabaghadu, dan jangan kalian saling membenci. Dan banyak lagi yang ya hadis-hadis Nabi yang lain yang melarang hal ini. Ya, bahkan di firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kalian saling mencaci, ya, jangan kalian saling mencari-cari kesalahan orang lain, ya, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan kalian saling menghibah antara lain. Ya, Allah juga berfirman, la yaskhar qaumun min qaum, ya, janganlah ya, sebuah kaum itu menghina kaum yang lain, janganlah seseorang dia menghina orang lain. Ya, dalil-dalil ini yang tadi telah kita bacakan menunjukkan betapa pentingnya ya, mempererat ya, tali persaudaraan, ya, tali persatuan. Sampai-sampai Rasulullah SAW beliau bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai, ya, saling mencintai antara saudara kita. Awala adullukum ala syai', kata Nabi, mau enggak saya kasih satu perbuatan yang kalian ketika kalian kerjakan itu kalian akan saling mencintai. Maka kata Nabi, sebarkanlah salam di antara kalian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari hadis yang tadi kita baca, ya, kita ketahui bahwa praktek hajar atau praktek memboikot, mendiamkan seorang muslim itu bertentangan dengan Islam. Ya, bertentangan dengan Islam. Namun terkadang, ya terkadang apa? Ada permasalahan, ya, dengan saudara, dengan teman, ya, kita marah kepada saudara kita marah kepada teman kita, ya. Ini terutama perkara-perkara apa? Perkara-perkara dunia, ya. Entah ya itu menyakiti hatinya atau menyakiti hati orang lain, ya. Nah, dalam kondisi seperti ini syariat Islam itu mengizinkan
seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya, ya, namun maksimal berapa? 3 hari, gak boleh lebih, ya. Dan ini menunjukkan bahwa syariat ini memperhatikan apa? Kondisi jiwa kita, kondisi orang muslim, jiwa orang muslim, jiwa manusia, ya. Terkadang orang kalau ketika itu, ya, langsung marah, dia nggak mau ini, nggak mau ini. Tapi kalau, ya, udah lewat 1 hari mulai reda, agak reda, 2 hari mulai agak reda, ya, sehingga kemudian ada 3 hari, ya, disitulah kemudian dia sudah hilang, ya, kemudian bisa berdamai lagi, sudah hilang emosinya, ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya. Maka nggak boleh kalau lebih dari 3 hari, ya, sehingga setelah 3 hari, ya, seseorang yang tadinya diam-diaman, ya, memboikot satu sama dengan yang lainnya, ini harus saling memaafkan, ya. Hanya Nabi mengatakan wa khairuhum alladzi yabda'u bis salam. Siapa yang paling baik di antara keduanya? Ya, siapa yang mulai salam terlebih dahulu. Artinya dia ingin berbaikan tuh. Ya. Ini sama saudara aja, sama orang lain, ya, 3 hari, ya. Apalagi sama istri, ya. Jangan lama-lama ngambeknya. Ya. Baik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Kenapa Nabi SAW memuji, ya, orang yang memulai terlebih dahulu salamnya dengan mengatakan dia yang lebih baik? Ya, karena dia yang memecahkan kebuntuan hubungan di antara kedua orang ini. Ya. Dia menyapa, dia mensalam, berarti dia mengalahkan egonya, dia mengalahkan emosinya. Ya, mungkin sebagian dari kita apa? Oh, dia yang salah, bukan saya. Ya. Saya lebih tua, ya, dia harus minta maaf. Oh, saya pamannya, dia harus minta maaf. Namun ketika dia hilangkan ego itu, dia, ya, memecahkan kebuntuhan, ya, hubungan ini, ya, dengan, ya, mengucapkan salam atau dengan hal yang lain. Ya, terkadang kan orang ngajak baikan itu macam-macam, ya. Ada yang diajak makan, ya, diajak ini, oh ini tandanya dia lagi mau memperbaiki hubungannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Para ulama, ya, rahimahumullahu taala, mereka bersilang pendapat tentang menyelesaikan hajar ini, boikot ini. Ya, jumhur ulama atau mayoritas ulama itu mengatakan jika mereka bertemu, ya, kemudian saling memberi salam, maka hajar ini, pemboikotan ini udah berakhir. Ya. Artinya apa? Mereka berdua udah keluar dari yang diharamkan oleh Rasulullah. Ya. Ini pendapat mayoritas ulama, ya, karena di dalam hadisnya apa? Yang terbaik, wa khairuhum alladzi yabda'u bis salam. Yang terbaik adalah yang memulai mengucapkan salam. Namun ada sebagian yang mengatakan, oh, enggak cukup hanya bertemu kemudian mengucapkan salam, ini belum keluar dari yang, ya, ini dianggap masih memboikot ini. Kalau cuma bertemu salam udah, habis itu ini masih kondisinya masih satu sama lain masih boikot, nah, maka belum keluar dari hajarnya, dari pemboikotan tersebut. Kapan dia keluar? Rola mengatakan, ya, dia keluar ketika kondisinya sama seperti sebelum ada pemboikotan. Artinya yang tadinya ramah, ya ramah lagi, ya, yang tadinya biasanya pergi bareng, ya pergi bareng lagi, yang tadinya pokoknya kondisinya sama, ya, sama yang sebelumnya.
Ya, kalau nggak seperti itu, maka dikatakan itu masih hajar, itu pemboikotannya belum berakhir. Ya. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih tepat adalah sebagaimana yang dikatakan oleh jumhur ulama, mayoritas ulama, yaitu kita sudah berakhir pemboikotan ketika ya memulai salam, ya kita udah bertemu dan kemudian ya udah saling menyapa, saling salam. Karena kalau harus kembali kepada seperti kondisi sebelumnya, ini bukan hal yang mudah. Ini bukan hal yang mudah. Bahkan mungkin ya perkara yang sangat susah, sulit. Ya. Seperti kata sebagian orang apa? Kalau hati itu sudah terlanjur luka, maka sulit untuk apa? Kembali lagi. Ya, artinya seperti kaca yang telah hancur. Ya, walaupun bisa disambung, tapi kondisinya apa? Enggak kayak semula. Ya, dia masih mungkin masih ya enggak seperti sebelumnya. Ya, ini asalkan dia sudah bertemu kemudian mengucapkan salam, ya para ulama mengatakan ini sudah cukup, sudah keluar dari pemboikotan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Dan ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan." فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Allah mengatakan wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, enggak sama antara kebaikan dan keburukan, enggak sama. Idfa' billati hiya ahsan, maka balaslah dengan cara terbaik, kata Allah. Ya. Kadang ada orang yang menyakiti kita, kadang orang yang menghina kita. Ya. Maka kata Allah, idfa' billati hiya ahsan, coba kasih balasan yang paling baik. Apa kata Allah? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka ya, orang yang tadinya itu ada permusuhan, benar-benar permusuhan antara dia dan diri, namun ketika dibalas dengan balasan yang lebih baik, ini ka'annahu waliyyun hamim. Ya. Tiba-tiba dia seakan-akan menjadi teman yang sangat dekat. Ya, ka'annahu waliyyun hamim. Ya. Kita mungkin pernah dapati, pernah ketemui, maka mungkin kita merasakan ya, ada orang yang mungkin awal-awalnya nggak suka, nggak ini kok ya, sukanya ganggu, sukanya ini, tapi kita terus kasih ya, kebaikan, balas dengan kebaikan, akhirnya lama-lama apa? Ka'annahu waliyyun hamim, seperti teman dekat ya, akhirnya dia yang membantu kita, dia yang menolong kita dan seterusnya. Ya. Ini merupakan ujian yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang sanggup mengalahkan hawa nafsunya. Hawa nafsunya pengennya apa? Oh, balas dong. Ya. Orang dia menghina, orang dia ya menzalimi, balas. Namun dia mengalahkan hawa nafsunya dan kemudian apa? Balas dengan yang terbaik, sehingga kemudian Allah berikan balasan ka'annahu waliyyun hamim. Kemudian Allah mengatakan wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu haudzin 'adzim. Ya. Tidaklah dianugerahkan kecuali tadi perbuatan yang tadi, ya, tidaklah itu dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang bersabar. Ya, dan tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang mendapatkan keuntungan yang besar. Ya, insyaallah ya wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan kembali
kajian kita pada pertemuan berikutnya. Sebenarnya masih ada pembahasan berkaitan dengan hadis ini, belum selesai, tinggal sedikit lagi. Insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Dan hadis yang berikutnya adalah tentang kullu ma'rufin sadaqatin, ya, atau sadaqatun, setiap kebaikan adalah sedekah, yang insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.